Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Triastari dengan NPM 20103030111 izin memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Keefektifan Model Problem-Based Learning berbasis isu sosio-saintifik untuk meningkatkan penguasaan konsep IPA dan kemampuan pemecahan masalah siswa SMP. Yang pertama mengenai latar belakang masalah di mana adanya permasalahan sehingga akan dilakukan penelitian. Yang pertama yaitu pentingnya kemampuan pemecahan masalah yang merupakan keterampilan abad 21 yang harus dikuasai siswa. Kemudian yang kedua, siswa Indonesia memiliki kemampuan pemecahan masalah yang masih rendah, yaitu dilihat dari pelaksanaan PISA pada tahun 2015 dan 2018, di mana kategori kemampuan kinerja sains Indonesia memiliki total poin yang rendah. Kemudian yang kedua, menurut penelitian Budiarti 2023 mengenai soal PISA, menunjukkan bahwa 75% siswa tidak bisa menyelesaikan masalah. Kemudian latar belakang yang ketiga adalah penguasaan konsep IPA siswa Indonesia yang masih rendah, yaitu dilihat dari siswa yang cenderung diam saat pembelajaran berlangsung, yang artinya siswa kurang aktif bertanya. Kemudian yang kedua, kurangnya inovasi model pembelajaran yang digunakan guru karena guru kebanyakan menggunakan metode ceramah. Yang ketiga adalah IPA yang merupakan pembelajaran abstrak, membuat siswa sulit untuk menguasai konsep. Kemudian batasan masalah yang pertama mengenai keefektifan model problem-based learning berbasis isu sosio-saintifik untuk meningkatkan penguasaan konsep IPA dan kemampuan pemecahan masalah. Kemudian siswa yang diteliti adalah siswa kelas 9 SMP Negeri 12 Magelang tahun pelajaran 2023-2024. Materi pokok yang diajarkan adalah bioteknologi pangan. Model pembelajaran yang diterapkan adalah model problem-based learning berbasis isu sosio-saintifik. Kemudian rumusan masalah, di mana nantinya akan dianalisis sebagai tujuan penelitian, yaitu pertama, bagaimana keefektifan model yang digunakan untuk meningkatkan penguasaan konsep IPA. Yang kedua, bagaimana keefektifan model yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh penguasaan konsep IPA terhadap kemampuan pemecahan masalah dalam penerapan model yang digunakan. Tujuan penelitian di mana sudah dijelaskan pada rumusan masalah, yaitu untuk menganalisis 3 rumusan masalah tersebut. Pada kajian pustaka yang dijelaskan yaitu terdapat 5 jenis, model pembelajaran problem-based learning, kemudian isu sosio-saintifik, kemudian yang ketiga penguasaan konsep IPA, keempat kemampuan pemecahan masalah, dan terakhir hubungan penguasaan konsep IPA dengan kemampuan pemecahan masalah. Kerangka berpikir, di mana dari permasalahan yang telah diuraikan, dicari solusinya yaitu pada penerapan model yang digunakan, kemudian pada penerapan kelas eksperimen dengan model pembelajaran problem-based learning berbasis isu sosio-saintifik, dan kelas kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional, di mana nanti hasilnya dari model tersebut dapat meningkatkan penguasaan konsep IPA dan kemampuan pemecahan masalah. Kemudian hipotesis. Di sini terdapat 3 jenis hipotesis. Hipotesis pertama adalah efektif tidaknya model yang digunakan untuk meningkatkan penguasaan konsep IPA. Kemudian yang kedua adalah model yang digunakan efektif atau tidak untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Dan hipotesis yang ketiga adalah terdapat pengaruh atau tidak dari penguasaan konsep IPA terhadap kemampuan pemecahan masalah pada penerapan model yang digunakan. Kemudian desain penelitian yang digunakan adalah true experimental design dengan metode kuantitatif, di mana nanti ada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kemudian desainnya lebih tepatnya adalah pretest, post-test, control group design. Dengan perlakuan pada kelas eksperimen adalah model problem-based learning berbasis isu sosio-saintifik, dan kelas kontrol adalah model konvensional, lalu ada pretest dan post-test. Populasi dan sampel. Populasinya adalah seluruh siswa kelas 9 SMP Negeri 12 Magelang, dengan rincian perkiraan masing-masing kelas adalah 25 siswa. Kemudian pengambilan sampel adalah simple random sampling, di mana kelas E adalah kelas eksperimen dan kelas F adalah kelas kontrol. Variabel penelitian di sini variabel bebasnya adalah model yang digunakan, dan variabel terikatnya adalah peningkatan penguasaan konsep IPA, juga peningkatan kemampuan pecahan masalah. Variabel kontrolnya adalah RPP, materi, LKPD, dan instrumen tes. Definisi operasional dijelaskan mengenai 5 jenis, yaitu keefektifan, model PPL, isu sosio-saintifik, peningkatan penguasaan konsep IPA, dan peningkatan kemampuan pecahan masalah. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya adalah di mana nanti soal pretest dan post-test diuji cobakan terlebih dahulu.
menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Perangkat pembelajarannya adalah RPP, materi, LKPD, dan instrumen tes. Instrumen pengumpulan datanya adalah pretest dan posttest. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menghitung nilai hasil pretest dan posttest, kemudian menghitung nilai rata-rata pretest dan posttest. Uji prasyaratnya adalah uji normalitas dan uji homogenitas. Uji hipotesisnya adalah uji independentitas, dilanjut dengan uji normaliskin, dan pada hipotesis ketiga digunakan uji regresi linear sederhana. Terima kasih, sekian paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.